Mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ah, kan gitu. Iya, iya. Hmm, nggak ada kehendak Bapa di sorga agar Yesus jadi Tuhan, nggak ada. Lalu kalau Anda menuhankan Yesus, ya nggak sesuai dengan kehendak Bapa di sorga. Artinya apa? Anda nggak bisa masuk kerajaan sorga kalau Anda menyembah dan menuhankan Yesus gitu. Ya, nggak bisa gimana. Hmm. Karena karena nggak ada kehendak Bapa di sorga agar menyembah dan menuhankan Yesus. Di mana tertulis kehendak Bapa di sorga agar menyembah dan menuhankan Yesus? Itu yang barusan tadi Paknya omong tadi di Injil Yohanes. Oh ya, 8. kalau di Yohanes itu kehendak Bapa di sorga agar mbaknya mengakui Yesus itu utusan Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Iya itu yang tadi saya maksud. Ah, kalau Yesus bukan Tuhan, kalau dia itu utusan Tuhan, ngapain disembah? Ngapain dituhankan? Ya karena dia yang rela dikorbankan untuk dosa-dosa kita. Dia Ah, yang inilah Mbak. disalibkan. Saya bilang tadi, itulah karena alasan ini alasan itu tidak sesuai dengan kehendak Bapa yang di sorga jadinya. Jadi itu yang saya maksud. Hmm, Bukan apa? Bukan karena dikehendaki atau apa, tapi memang kita sebagai umat Kristennya begitu Pak. ya artinya kalau seperti itu dapat kita tarik kesimpulan, Mbak. Dapat kita tarik kesimpulan bahwa ajaran Kristen bukan ajaran Yesus kalau begitu. Ajaran Kristen ajaran sendiri. Karena Yesus mengajarkan agar mengakui dia bukan Tuhan. Mengakui Bapaknya yang Tuhan. Menyembah Bapaknya gitu, bukan menyembah dirinya. Kalaunya Kristen menuhankan Yesus dan menyembah Yesus, artinya ajaran Kristen bukan ajaran Yesus, gitu. Ya kan? Ah. Oke, sekarang giliran Anda. Apakah Anda mau bertanya? Ya, saya mau bertanya apa? Terus Muhammad itu dia dari mana sehingga Pak bisa menyembah dia Muhammad itu ya? Waduh. Mbak, perlu Anda tahu, tidak ada umat Islam yang menyembah Nabi Muhammad. Nggak ada. Umat Ya, kalau Islam tidak mana di muka bumi ini, ya, yang menyembah Nabi Muhammad? Nggak ada. ya kalau tidak menyembah ya kenapa pergi cium batu? Oh, bentar sebentar ya. Kalau Itu sudah disamakan menyembah. Kalau baik, disamakan menyembah. baik, boleh saya tanya Mbak sedikit? Ya, sebelum saya jawab ya. Mbak Ya, punya suami? tidak, belum tahu. Tidak. Baik. Mbak punya orang tua? Punya ibu? Punya. Punya. Kalau mbaknya mencium ibunya, berarti mbak nyembah ibunya gitu. Menyembah itu beda dengan mencium. Ya itu. Berarti yang dilakukan umat Islam di Mekah itu bukan menyembah. Kan gitu. Apa? Tadi kata Mbak ya, kenapa umat Islam itu ya mencium batu, artinya menyembah batu. Ketika saya tanya Anda, Mbaknya cium orang tuanya, cium ibunya, apakah nyembah ibunya? Enggak kata Mbaknya, kan gitu. Ya berarti begitu Mbak. Umat Islam itu ketika dia mencium batu berarti bukan menyembah batu itu. Terus bikin apa kalau pergi cium batu itu? Baik, untuk apa ya dicium batu itu? Itu Mbak ya, mencium batu tuh kagak wajib. Kagak wajib, boleh
dicium boleh kagak gitu. Lalu kenapa ada yang mencium ya? Karena Nabi Muhammad pernah menghormati ya milah Abraham, yang mana Nabi Ibrahim pernah meninggikan Ka'bah. Nah, batu itu adalah batu yang ditemukan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail